Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman ngerasa gak sih selama ini kita membaca surat Al-Qari'ah sepertinya kurang begitu berdampak pada kehidupan kita sehari-hari? Jadi selama ini kita tahunya adalah Al-Qari'ah adalah hari kiamat, hari kehancuran alam semesta. Yang ada dalam bayangan kita adalah bumi ini hancur, lautan meluap, manusia seperti laron yang begitu ketakutan, muter-muter, dan mungkin dalam bayangan kita adalah manusia saling bertabrakan lah apalah. Dan gunung-gunung, taunya kita adalah gunung yang seperti Gunung Merapi atau Gunung Cermai, itu nanti terbang ke atas setinggi-tingginya begitu enteng. Dengan kita tahu gambaran seperti itu, apakah kita takut? Apakah membuat hati kita itu kemudian mau dengan tulus ikhlas untuk merenung, muhasabah? Mungkin ada ketakutan, tapi kerasa gak sih begitu ayat ini berdampak gak sih di keseharian kita? Jadi kalau saya boleh mengajak teman-teman, gambaran-gambaran hari kiamat, hancurnya alam semesta itu bisa dijadikan pijakan, tetapi untuk bisa lebih berdampak kepada perubahan diri kita dari yang sebelumnya kita begitu ruwet, banyak masalah, seolah-olah kebahagiaan itu jauh. Kita begitu terombang-ambing, tergoncang oleh arus kehidupan. Jadi saya mengajak teman-teman untuk melihat sisi Al-Quran. Kalau Al-Quran itu ibarat adalah sebuah permata, izinkan renungan-renungan saya ini adalah bagian dari cara pandang, melihat sudut pandang di sisi lain permata itu. Jadi Al-Quran begitu indah, dilihat dari sisi manapun itu wow. Jadi jangan dianggap ini tafsir, jangan dianggap ini itu ya. Jadi saya ngajak teman-teman untuk coba menerapkan di dalam diri kita. Jadi Al-Qari'ah itu sebenarnya apa sih? Al-Qari'ah dimaknai hari kiamat, Al-Ghasyiyah hari kiamat, Al-Haqqah hari kiamat, kemudian Az-Zalzalah. Saya paham itu menggambarkan sebuah kondisi bagaimana ketika hari kiamat itu datang, dilihat dari sisi buminya, goncangannya, kemudian sisi langitnya Al-Ghasyiyah yang menutupi gelap. Tapi pertarungannya kan kita di keseharian, dan masalahnya itu dan di dalam diri kita. Dan untuk merubah diri kan merubah yang di dalam diri kita ini. Bagaimana agar kehidupan kita berubah itu kan yang dirubah dari dalam. Orang yang di luar kita bukan kendali kita kok. Jadi surat-surat dalam Al-Quran yang berisi ayat-ayat, tanda-tanda, surat itu kan ada pesannya, ada suatu pesan, ada suatu kerinduan, ada suatu kasih sayang agar bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini agar kita ini selamat. Dan seperti orang zaman dulu berkirim surat, itu biasanya menunjukkan kerinduan, kangen, kasih sayang, apapun itu.
Begitupun surat-surat ini turun yang berisi ayat tanda. Ini sebenarnya ada pesan, ada bentuk kasih sayang, ada bentuk kerinduan yang mendalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Jadi saya mau mengajak teman-teman untuk coba meresapi surat Al-Qari'ah ini sampai teman-teman berkesimpulan, wow, ini di aku banget, ini di keseharian banget. Paling tidak teman-teman dapat pemetaan posisi saya di mana. Kemudian masalah dalam diri saya apa saja, barangnya apa saja, kita belum tahu selama ini. Jadi saya hanya membagikan mutiara-mutiara Al-Quran ini yang begitu powerful, bisa merubah kehidupan di keseharian kita ini. Bagaimana sih rasanya hati yang plong, dada yang plong, sudah tidak ada lagi dendam, iri, dengki. Bagaimana sih rasanya Anda sampai bisa berkata, hei, di luar diri saya nggak ada yang salah. Dari ibu, bapak kita, saudara kita, semuanya nggak ada yang salah. Sampai bisa seperti itu, gimana caranya? Bukankah itu state surga, state jannah? Bukankah itu tempatnya kebun-kebun yang luas, rumput hijau luas, mengalir di bawahnya sungai-sungai? Tidak ada lagi dendam, iri, dengki, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi kesedihan. Alla takhafu wa la tahzanu. Gimana cara menuju ke situ? Jadi ini hanya renungan, penyelaman. Saya ingin membagikannya ke teman-teman. Surat Al-Qari'ah ayat 1 itu bermakna ketukan, seperti mengetuk pintu. Tapi ini Al-Qari'ah ini, asal kata Qara'a ini, ketukannya dia nggak expect, nggak ada ekspektasi. Tiba-tiba aja, seperti kalau malam-malam jam 12 malam ada yang mengetuk pintu, duduk-duduk. Ini tamu nggak mungkin jam 12 malam, nggak wajar ini. Nah, dalam hati teman-teman kan kalau ada yang mengetuk pintu jam 12 malam, itu pasti kan negatif pikirannya. Dan dada ini nggak plong pasti. Apa ya, jangan-jangan ada maling? Apa ya, jangan-jangan ada sesuatu hal yang buruk? Orang zaman dulu tuh masih pakai pintu kayu, masih serem, jarak antar rumah jauh. Ketika ayat ini turun, Quran digambarkan ketukan jam yang kira-kira orang sudah terlelap tidur, kemudian ada yang mengetuk pintu. Itu pikirannya nggak karu-karuan, dadanya itu nggak plong. Jangan-jangan ada apa, perampok apa. Nah, rasa nggak plong ini, rasa di dada ini yang sesek, ini nggak normal, ini nggak apa, nggak kayak biasanya. Ini ada yang ngetuk pintu. Qara'a sama, Al-Qari'ah itu peristiwa, kejadian yang kita nggak benar-benar duga, tiba-tiba datang aja hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu Al-Qari'ah. Nah, yang diketuk tuh apa di ayat diri ini? Kita tahulah kalau di ayat semestanya kejadian kelak, coba masuk ke dalam diri. Nah, Al-Qari'ah ini, peristiwa kejadian-kejadian ini mau ngetuk apa? Ego kita, keakuan kita.
Jadi struktur yang sudah terbangun selama ini dari kita kecil sampai sekarang ini, itu mau dirobohkan. Itu Al-Qari'ah. Pertanyaannya, untuk apa dirobohkan? Ya karena kita tidak sesuai dengan misi penciptaan kita di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Harusnya kita untuk mengabdi, tapi malah kita mengabdi kepada ego, keakuan. Nah, itu mau dirobohkan. Jadi Al-Qari'ah datang, peristiwa-peristiwa kejadian yang mengetuk, yang dia tak terduga datang, itu mengetuk ego kita, menghantam ego kita untuk dirobohkan. Agar apa? Fitrah kita mulai bangkit. Itulah kiamat. Kesadaran kita mulai bangkit. Nah, ketika dirobohkan itu, ketika mau dihancurkan itu, kan kita bingung. Struktur lamanya mau dihancurkan, struktur baru belum terbentuk, struktur lamanya sudah nggak bisa menjawab, sudah nggak sesuai dengan realitas yang ada, realitas tidak bisa kita bantah, struktur lama nggak bisa mewadahi, nggak bisa menjawab, udah nggak relevan. Nah, dalam posisi itu struktur baru belum terbentuk, jadi kan itu masa peralihan, pasti kita bingung, kayak orang bingung. Yauma yakunun nas kal farashin mabthuth, tercerai berai kayak laron, muter-muter nggak karu-karuan. Rasa itu begitu, wah, nggak jelas banget rasanya. Saya pernah bilang, saya ini sholat, saya ini dengar ceramah, saya ini ya begitu pada umumnya lah, menjalani aktivitas beribadah pada umumnya. Akan tetapi ketika realitas tidak sesuai dengan keinginan, saya kok begitu reaktif, begitu marah, seperti tubuh itu nggak bisa dikendalikan, mulut, tangan, mata nggak bisa dikendalikan. Apa yang salah? Muhasabah. Ya, apa yang kurang? Apa yang selama ini saya pegang itu ada yang salah, ada yang kurang lengkap? Kan begitu. Bingung. Dan jawaban belum datang, struktur baru belum datang. Itu kan begitu membuat kita itu ya seperti laron muter-muter nggak karu-karuan. Memang benar seperti itu rasanya. Ditambah lagi watakunul jibal kalaihnil manfush. Gunung itu kan hanya sesuatu yang terlihat di luar itu. Faktanya yang di dalam itu kan lebih dalam. Jadi kalau gunung dimaknai gunung asli, nggak mungkin lah. Orang pertarungan kita di dunia ini kok. Jadi kalau gunung teman-teman dimaknai gunung yang asli, oke lah, itu kapan kejadiannya kita nggak tahu. Dari Al-Quran ini turun 1300 tahun yang lalu, belum kejadian-kejadian kok. Dan bumi ini sudah berapa miliar, belum kejadian kok. Ini simbolik. Bahkan Al-Quran sendiri bilang itu perumpamaan kok. Banyak kan dari Al-Quran itu perumpamaan, metafora. Kalau kita gagal ngambil ibrohnya di metaforanya ini, ya kita nggak dapat petunjuknya. Lalu kenapa sih Al-Quran seperti begitu susah? Ya agar kita mencari, agar kita berpikir. Karena kalau langsung dikasih tahu, itu hanya masuk ke pikiran saja. Tetapi dengan kita mencari tahu, kemudian kadang kejadiannya itu dialami dulu, baru ayatnya keluar. Itu lebih wow, lebih berasa, lebih menggetarkan. Al-Quran tidak mau
hanya sebatas di ilmu yakin, hanya di pengetahuan nggak mau. Tujuannya adalah sampai ke ainul yakin, melihat langsung, sampai pada akhirnya hakul yakin, kita merasakan sendiri. Al-Quran maunya kita. Makanya seperti Al-Quran itu bahasanya begitu sulit. Jadi Al-Qari'ah intinya adalah struktur yang selama ini dibangun oleh diri kita, oleh orang tua, lingkungan, sekolah, bahkan agama, dogma, doktrinnya. Itu mau dirobohkan ulang dan akan dibangun. Dan masa peralihan itu memang begitu menyakitkan, begitu sulit, rasa dada yang begitu nggak plong. Itu memang benar-benar digambarkan seperti laron. Kita muter-muter nggak karu-karuan. Tapi sebenarnya yang kita putar ini itu cahaya loh. Yang kita harapkan dari muter-muter itu adalah cahaya. Kemudian nanti ditambah lagi gunung-gunung keakuan, ego yang sudah menancap di bawah sadar di tubuh kita ini, yang menggerakkan kita ini, yang mendrive tubuh kita ini. Itu seperti nanti tak berbobot, enteng. Kita seolah sudah gak percaya lagi, karena kita beranggapan bahwa saya sudah merencanakan mungkin bisnis ini, wah ini pasti saya bisa, ini sukses, ini pasti. Ada sesuatu hal yang tidak bisa kendalikan tiba-tiba datang. Entah itu COVID lah, entah tiba-tiba banjir lah, entah tiba-tiba puting beliung lah, apa. Gak bisa kita kendalikan. Gagal kok. Itu untuk menyadarkan bahwa kita itu begitu lemah, begitu sangat rapuh. Dan itu menghantam ego kita, keakuan kita, apa yang sudah terbentuk dari kecil itu. Yang kita merasa bisa, kita merasa apapun itu. Jadi la haula wala quwata illa billah itu masih di mulut. Itu mau dirubuhkan. Wa takunul jibal kal aihnil manfush. Dan disinilah pilihannya. Kalau masih mau tetap mempertahankan pola lama, ya sudah. Kaum Quraisy kurang pintar apa? Mereka tahu kok sebenarnya Al-Quran itu benar. Tapi dia lebih memilih struktur lama. Lebih ingin menikmati kehidupan dunia ini yang sudah selama ini mereka nikmati. Jadi mereka menolak kebenaran. Tidak mau meninggalkan kehormatan, pengaruh, pujian, pangkat. Gak mau mereka tinggalkan. Dan ketika peristiwa ini mengetuk, sama di kita. Kita mau pilih berubah atau mau pilih mempertahankan struktur lama kita. Dan kita tahu di Al-Qari'ah ada digambarkan orang yang menolak Al-Qari'ah, menolak ketukan ini, menolak untuk merubuhkan struktur lama ini. Siapa mereka? Kadzabat Samud wa 'Adun bil Qari'ah, kaum Samud dan kaum 'Ad. Dan kaum Samud dan kaum 'Ad ini jangan dibayangkan, jangan kita anggap hanya kaum terdahulu. Sifat-sifatnya itu sekarang di kita ada loh. Kaum Samud mereka begitu cerdas, begitu peradabannya begitu maju. Yang satu mereka begitu mampu membangun rumah-rumah, memahat gunung-gunung yang begitu keras, bisa ditaklukkan. Kaum 'Ad mereka membangun gunung-gunung yang tinggi, peradaban yang maju. Tapi kenapa di Al-Quran digambarkan mereka itu menolak Al-Qari'ah? Mereka menolak untuk bangkit. Ya karena mereka keakuannya tinggi, mereka lebih memilih keakuan. Kan digambarkan Al-Quran, hei, siapa yang lebih hebat dari kami? Ada loh ayatnya. Keakuannya itu tinggi banget. Dia gak mau berubah. Struktur lamanya gak mau dibangun ulang, gak mau dirobohkan terus dibangun ulang. Nah, kemudian fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah.
jika kita mau untuk berubah, untuk dibangun ulang, untuk menuju kesejatian, kembali kepada Allah, mengenal Allah, thaqulat mawazin, maka siapapun silahkan, ini pilihan. Jadi kalau kita mau berubah, kita mau mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang mengetuk kita mau menerima al-qari'ah, kemudian kita bermuhasabah, kita mau untuk berubah, maka thaqulat mawazin, kita memiliki kualitas-kualitas yang menggerakkan tubuh kita ini. Itu timbangannya berat, kualitasnya itu berat, berbobot. Jadi nanti kita akan dibimbing untuk menuju kebijaksanaan, untuk menuju hal-hal pengetahuan yang memang itu sebenarnya, yang memang itu sesuai dengan hukum-hukum semesta ini. Sehingga apa? Thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka fahuwa fi 'ishah, dia berada dalam kehidupan yang radiyah. Jadi ada 'ishah, ada hayat. Hayat itu kehidupan, tapi 'ishah itu bagaimana menjalani kehidupannya ini, menikmatinya itu gimana. Nah, bagi yang mau berubah, nanti dalam menikmati kehidupan ini itu nanti rodiyah, nanti ridho itu nanti ikhlas itu, jadi rodiyah itu rela, ikhlas, apapun yang menimpa selama ini itu benar-benar sudah ikhlas, teman-teman. Seperti di Al-Fajr ya ayuh Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah, masuklah ila rabbiki radiyah, ke dalam, jadi ridho, hidupnya kita itu ridho, apapun yang sudah terjadi itu udah ridho, udah ikhlas, sudah nggak ada dendam, sudah nggak ada iri, dengki, ingin validasi, apapun itu. Jadi dadanya itu plong bagi. Itu surga menurut saya. Gimana rasanya ya? Nah, kalau mardiyah itu diridhoi. Jadi ridho itu kitanya dulu. Apa yang selama ini lika-liku hidup kita, yang menimpa kita, itu ikhlas kita sudah. Bahkan kita bisa mengambil hikmahnya. Oh, kenapa saya terlahir di sini ya? Oh, saya lika-likunya kok pahit, mendapatkan perlakuan seperti ini, broken home, wah, orang tua seperti ini, ibu seperti ini, saya dibully, semuanya sudah ikhlas. Bahkan sudah bisa berbicara, hey, tidak ada yang salah dalam kehidupan ini, tidak ada yang salah di luar diriku, dan apapun lika-liku hidup, kepahitan, ternyata indah. Ini membentukku sampai aku sekarang ini. Bagaimana menuju seperti ini, teman-teman? Jadi kalau kita mau berubah, kita mau menerima al-qari'ah, suatu peristiwa yang menghantam kita, kemudian kita mau sadar diri, selama ini kita menuhankan keakuan, kita mau dibangun strukturnya lagi ulang untuk menuju kesejatian, itu nanti dibimbing kok, ada aja nanti. Maka nggak tahu ya, kita akan diarahkan menuju apa, suatu pengertian, suatu
kebijaksanaan nanti apa ya, seperti dari dalam itu oh mungkin ibu saya dulu gini-gini ya, namanya manusia, mungkin ibu saya juga punya luka batin, ibu saya nggak salah kok, mungkin ini bagian apa yang harus saya alami untuk mendewasakan saya. Banyak nanti berkata seperti itu kok, tiba-tiba nggak ada dendam, nggak, bukan apa, tiba-tiba itu pemakluman kita itu lebih besar ya. Saya bersyukur saya bisa sadar dulu lah, stop, cukup saya yang mengalami seperti ini, dan ibu saya, ayah saya, siapapun yang menyakiti saya, mungkin mereka juga punya masalah sendiri, punya luka-luka batin sendiri. Saya yang duluan lah, saya mending sadar, mending mengikhlaskan. Orang mereka semua juga utusan kok. Ada nanti pengertian-pengertian seperti ini, pemakluman-pemakluman yang didapatkan ketika kita mau menerima Al-Qari'ah, ketika kita mau menerima kejadian yang mendadak menghantam kita, yang tidak sesuai keinginan kita, kemudian kita mau muhasabah, kita mau merenung apa, kita berhenti menyalahkan, kita mulai kembali kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan apa yang salah, itu nanti dibimbing kok. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kita akan begitu plong menjalani kehidupan ini, kita rela, dan apapun yang nanti akan kita alami, kita begitu siap menerima apapun yang engkau datangkan. Kita sudah nggak takut lagi mau dibilang kafir, mau dibilang sesat, mau dibilang miring. Hei, bahagia dari dalam tuh gimana sih rasanya? Tapi fa'amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Tapi bagi siapapun yang mereka lebih menginginkan struktur lama, lebih menginginkan ego yang selama ini mereka nikmati, seperti kaum Quraisy, mereka lebih memilih kedudukan, lebih memilih kenyamanan yang selama ini mereka dapat. Ya sudah, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya adalah hawiyah. Ini sindiran ya, metafor. Maka ibunya adalah hawiyah. Hawiyah itu bisa bermakna jurang yang dalam, yang kita nggak bisa keluar karena begitu dalamnya. Ini menggambarkan kondisi batin sebenarnya. Wa ma adraka ma hiya. Apa itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang dipanaskan, kondisi batin yang panas. Kita seperti masuk jurang, tapi di situ panas, masuk ke kedalaman yang begitu membuat kita sakit, dada sesak, sempit. Jadi kita kalau masih berkutat pada ego, berkutat pada keakuan, kita masih merampok hak Allah. La haula wala quwata illa billah, kita masih di mulut. Alhamdulillah kita masih di mulut. Kita masih ingin dipuji. Kita masih pengen dihormati. Kita merasa memiliki lillahi ma fis samawati wa fil ardh, katanya punya Allah. Tapi kita sebagai ego, aku, keakuan, sebagai identitas, masih merasa tidak mau merobohkan itu. Kita akan berada dalam fa'ummuhu hawiyah, jurang
kedalaman batin yang panas, sempit. Coba perbedaannya. Tapi kalau kita mau berubah dari struktur lama, dogma doktrin kita cek, kita akan berada dalam kehidupan yang ma'isyah radiyah, fi 'isyat radiyah. Kita ridho, teman-teman, atas apa yang telah menimpa kita dan apa yang akan menimpa kita. Kita siap bahagia dari dalam. Inilah kebangkitan. Kebangkitan apa? Fitrah kita. Kita yang sejati, kita yang asli. Jadi Al-Qari'ah adalah fase pembalikan. Kalau kita mau runtut dari awal, ya, hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkur. Alam semesta ini, langit, bumi, matahari, semuanya, galaksi, belum ada, teman-teman. Yang ada hanya Allah, zatnya. Kita sebagai nama, identitas, belum ada. Yang ada hanya Dia kok. Dia rindu dikenal. Yang ada hanya Dia. Dia menciptakan dari dirinya makhluk. Jadi Khalik Dia sendiri, makhluk manifestasinya ya sebenarnya dari Dia sendiri. Untuk apa makhluk diciptakan? Aku ingin dikenal. Jadi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit, bumi, tumbuhan, hewan, sampai pada insan, manusia inilah yang diharapkan untuk bisa menjadi bagian dari rencana Allah. Makhluk yang bernama insan inilah yang ditunjuk untuk mewakili agar dia mau mengenal. Jadi dari fase Adam, tubuh, kemudian ruh ditiupkan, kemudian setelah itu pikiran, perasaan, emosi, hawa mulai aktif. Disitulah drama jatuhnya dulu. Drama seperti kita dibikin tidak sadar. Memang dramanya seperti itu. Kita seolah-olah disuruh lari, nanti ditarik lagi. Nah, fase Al-Qari'ah itu mulai ditarik lagi. Untuk apa? Mengenal kesejatian kita. Kita kembali menyerahkan apa yang selama ini kita anggap diri kita, untuk dikembalikan. Kemudian kita hidup menjadi wakil, menjadi khalifah. Nah, Al-Qari'ah inilah adalah fase pembalikan. Jadi begitu, teman-teman. Ini hanya renungan ya, bukan penggantian tafsir. Tapi yang perlu teman-teman rasakan, resapi. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kuperlihatkan tanda-tanda kekuasaanku di segenap ufuk, di semesta ini, real kejadian nyatanya, wa fi anfusihim, dan dalam dirimu sendiri. Itu seperti cermin. Jadi kejadian di luar itu di dalam juga ada yang mewakilinya. Dan kita selama ini kurang satu step untuk masuk ke dalam, sehingga kita seperti Al-Quran begitu susah sekali kita pahami. Jadi pertarungannya di sini, masalahnya di sini, kita selalu keluar, diarahkannya keluar. Masalah kita itu sebenarnya pikiran kita, ego kita, keakuan kita.
Tapi kita dipejutnya suruh sholat, suruh sedekah, suruh ini. Tapi kita belum tahu esensinya. Jadi ini hanya bagian dari renungan, bagian dari saya menyelam. Saya hanya membagikan. Ada kurangnya saya mohon maaf, jangan dianggap tafsir. Tapi sungguh ini sangat berdampak, teman-teman, untuk kita bisa berubah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.